Shalom, selamat pagi saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Viva Firman Fajar Rock Malang, edisi 28 Juli 2020. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. COVID-19 telah membuat semua orang bingung. Orang kaya bingung, apalagi orang miskin. Negara besar dan kecil kelimpungan menghadapi bencana pandemik ini. Dalam hal ini, firman Tuhan tetap relevan dalam keadaan apapun. Salah satu perintah firman Tuhan adalah jangan mengumpulkan harta di bumi. Ayat bacaan di atas mungkin sering kita dengar, pesannya sangat jelas, jangan mengumpulkan harta di bumi. Pesan ini memang jelas, namun aplikasinya sulit, karena kita semua yang masih hidup membutuhkan harta saat di bumi. Kita sering mendengar slogan yang paradoks, uang bukan segalanya, namun kita tahu segalanya butuh uang. Lalu bagaimana aplikasi dari pesan jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan harta di surga? Apa dan bagaimana mengumpulkan harta di surga itu? Dalam suratnya, Rasul Paulus meminta Timotius memperingatkan kepada orang yang kaya, orang yang mempunyai banyak harta. Demikian, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Rupanya, mengumpulkan harta di surga menurut Rasul Paulus adalah perbuatan baik, kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Rasul Paulus juga memperingatkan bagi orang kaya adalah jangan tinggi hati dan berharap pada kekayaan, tetapi berharap kepada Allah. Bisakah kita kaya tapi tidak mengandalkan kekayaan? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Kalau kita baca ayat di atas, ingin kaya saja sudah berbahaya, yaitu bisa terjatuh ke dalam jerat. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya? Apakah memang bisa Tuhan memberikan kekayaan kepada orang yang tak menginginkan kekayaan? Tuhan mengizinkan seorang menjadi kaya, namun hatinya harus tidak terikat dengan kekayaan. Tentu saja ini tidak mudah, alias kita hanya sebagai bendahara, pengelola yang dipercaya dan bukan pemilik. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.